Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur untuk hari ini yang dijadikan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Dia dengan pujian yang berkumandang tentang nama Yesus. Nama Yesus terus bersinar, takkan pudar cahayanya. Nama Yesus terangi jiwa, meski gelap sekalipun. Walau dunia nanti musnah, kalamlah matahari. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Saudaraku, renungan pada pagi hari ini saya melanjutkan pembahasan kita tentang keunikan dari pribadi Yesus Kristus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang keunikan dari nama Yesus, maka kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tentang keunikan pribadi Yesus sebagai Allah dan manusia yang sejati. Keunikan yang berikut adalah keunikan pribadi Yesus sebagai Allah dan manusia yang sejati. Saudaraku, Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan akan demikian sampai selama-lamanya. Nah, saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam konteks sekarang ini. Saya mau katakan bahwa ketika kita berbicara tentang kedua natur Yesus Kristus, yaitu sebagai Allah sepenuhnya dan sepenuhnya sebagai manusia, kita mau katakan bahwa kedua natur ini bisa dibahas secara terpisah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara perhatikan, bisa dibahas secara terpisah, namun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain di dalam pribadi Kristus. Nah, melalui perenungan kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membahas secara terpisah, bukan memisahkan, tapi membahas secara terpisah. Kita mulai dengan Yesus adalah Allah yang sejati. Saya memberikan beberapa poin yang menyatakan tentang Yesus sebagai Allah yang sejati. Yang pertama, Yesus Kristus di dalam keadaan prainkarnasi, Dia adalah Allah karena Dia telah ada. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah Allah karena Dia memiliki natur ilahi. Yesus tidak pernah, atau kita katakan pernah menjadi Allah. Tidak, sama sekali bukan dalam arti pernah menjadi Allah, karena Yesus adalah Allah. Dia telah ada, bukan diadakan, bukan dijadikan, bukan diciptakan. Yang berikut, Yesus
sebagai Allah adalah Allah, Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dari mana kita bisa melihat bagian ini? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita lihat bagian ini di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang berikut, Yesus Kristus, Ia adalah Allah karena Ia telah ada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Ia adalah kekal. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang kedua, keunikan Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah karena Ia melakukan pekerjaan Allah. Dia adalah Allah, di mana yang pertama Ia adalah pencipta. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, Yesus, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang berikut, Ia adalah Allah karena Ia adalah pemelihara. Mari kita lihat bagian ini di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yesus adalah pencipta, pemelihara, dan berikutnya Dia adalah penyelamat. Kita bisa melihat ini di dalam Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan berikut, Yesus bukan hanya pencipta, pemelihara, penyelamat, tapi Ia adalah sumber hidup. Dan Ia mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, pada waktu Yesus bangkit, bukan dibangkitkan, tetapi Dia bangkit karena Dia mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Kehidupan Yesus bukan diberikan oleh Allah, karena Dia adalah Allah, Dia punya hidup dari dirinya sendiri. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan yang berikut dikatakan bahwa Yesus di dalam Dia, segala sesuatu itu berada di dalam Dia. Mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yang berikut, keunikan Yesus adalah Yesus Kristus setara sehakikat dengan Allah Bapa. Apa buktinya? Hal ini nampak di dalam kenosis atau kita bilang sebagai pengosongan diri
di dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus Kristus setara dengan Allah Bapa. Yang berikut bukti Yesus Kristus setara dengan Allah Bapa itu ada di dalam 2 Korintus pasal 13. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara masih banyak ayat yang lain, tapi saya membacakan beberapa ayat yang menjadikan bukti bagi kita dari 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yesus Kristus adalah Allah, setara sehakikat dengan Allah, karena kita lihat buktinya di dalam 2 Korintus 13 ayat 14 ada di sana berkat Allah Tritunggal, bukan hanya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga ini membatalkan semua yang menyatakan bahwa Yesus bukan Allah, tapi Dia adalah Allah. Kemudian yang membuktikan Yesus adalah Allah, kita lihat juga nampak di dalam baptisan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Setara Allah Bapa, Allah Anak, setara dengan Allah Bapa, setara dengan Allah Roh Kudus. Ini bukti yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah setara sehakikat dengan Allah Bapa. Dan keunikan yang lain, bahwa selain Yesus dikatakan sebagai Allah menurut pernyataan orang, kita bisa lihat bagian ini di dalam Filipi, salah satu teks dari semua teks-teks yang ada di Alkitab. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Selain pernyataan orang, Yesus juga sendiri menyadari sepenuhnya bahwa Ia adalah Allah. Dan ini nampak dalam pernyataan Yesus sendiri dengan menggunakan gelar anak manusia yang akan menghakimi dan mengampuni dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi dari apa yang saya sampaikan, keunikan Yesus Kristus, bagian yang pertama yang kita bahas adalah keunikan Yesus Kristus, Ia adalah Allah sejati. Bukti sebagai Dia adalah Allah sejati seperti yang sudah saya sampaikan. Dan yang berikut, apakah yang unik dari kealahan Yesus kalau di dalam konteks penebusan? Keunikannya adalah Ia menjadi korban yang nilainya melampaui semua manusia atau tanpa batas, di mana Ia menanggung murka Allah atas hukuman dosa manusia, dan Dia meneruskan karyanya melalui Roh Kudus kepada orang berdosa yang telah ditentukan untuk percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, kalau ada orang yang menyangkal dan menuntut bukti tentang kealahan Yesus Kristus, sebenarnya sekali lagi saya mau katakan, hanya orang yang tidak percaya yang harus membutuhkan bukti tentang kealahan Yesus. Lagi pula pertanyaannya, siapakah manusia yang seolah-olah menuntut bukti mengenai kealahan Yesus yang menciptakannya? Namun ketika kita membuktikan Yesus sebagai Allah, kita punya sumber satu-satunya yang final, yaitu adalah Alkitab yang sudah saya sampaikan dalam beberapa poin tadi. Kiranya
melalui bagian firman Tuhan ini membangkitkan semangat dan gairah kita untuk memberitakan tentang Kristus Yesus di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yesus Kristus adalah Allah. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus penyelamat kami, yang pagi hari ini boleh menolong kami melalui bagian firman Tuhan yang kami renungkan. Kami berdoa dan menyerahkan sepanjang hari ini. Engkau yang adalah Allah, kiranya berbelas kasih, menopang, memelihara dan menolong kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dengan segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, kami pikirkan, dan segala motivasi hati kami untuk apapun yang Engkau percayakan, kami lakukan itu dengan tertuju kepada Kristus. Tolonglah kami, mampukanlah kami, bukan berdasarkan kebaikan dan sesuatu yang kami miliki, tapi hanya berdasarkan kasih karunia Allah yang berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, memuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat melayani, selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.